Dulu saya hargai kau. Sekarang tidak ada lagi. Untuk apa lagi saya bang? Fitnah saya. Fitnah gimana lagi, Mon? Apa maksud kau menyampaikan dengan Ambon dengan Arnen Zigzag bahwa saya memakan uang itu? Iya, setidaknya kau bantu bayarin uang Saya itu. tidak mau karena saya tidak Kok seperti itu kau? Ya dari mana saya memakannya? Aku mendapatkan uang dulu untuk membiayai kita Ini begini, semua. Jangga. Kamu memberi ke aku tidak uang itu? Tapi kau pernah makannya, dulu pernah aku belanjakan uang Saya itu. tidak merasa, Jangga. Makan dari mana? Hah? Kamu maksa terus untuk membayar uang itu. Iya, saya ditekan hari jejak dan amain Ambon. Ya itu urusan kau itu. Besar, Mon, yang uang yang saya pinjam itu, Mon. Urusan kau itu, Jangga. Hah? Aku tidak pernah memakai uang ini. Tapi setidaknya kau bantu aku lah. Jangga, sekarang saya tidak memegang uang sepersen pun sekarang ini. Kau carilah. Aku tidak peduli, pokoknya kau tetap harus bantu Dari aku. mana saya bisa mendapatkan uang itu? Aku tidak mau tahu dari mana uang ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aki-aki tua lagi datang buat apa kau datang Ada sini? apa ada keributan di sini? Ini menagih. Kau lagi Jangga untuk menagih uang admin jika bersama. Itu urusan kau Jangga. Tapi bos harus ikut andil juga dengan uang itu. Kalau Tidak saya ada urusan. memakainya, Jangga. Iya, Kau saya benar. bisa. Walaupun tidak memakannya dulu, kau jadi pemimpin kami. Jangga, tidak ada, Hah? Jangga. Saya tidak ada uang sama Kau harus bertanggung jawab dengan anak buahmu. Saya mengerti, tapi saya tidak memegang uang sama sekali, Jangga. Hah? Tidak megang, saya tidak mau tahu. Kalau tidak kau yang bayar uang itu. Admin jejak sama dengan nama suku tewaskan. Mau apa urusan kau? Biadab semua. Kalian ini, kau ini jangan tidak henti-hentinya menerbuk semua. Aku tahu tujuan kau. Kau mendatangkan dukun santet. Dua dukun santet hanya untuk menyantet bos Gimun. Aku tahu. Wajar Ki kalau aku kesal dengan dia. Uang itu habis banyak. Uang itu habis banyak kau yang menikmati. Walaupun aku yang menikmati dulu aku jadi anak buahnya Ki. Harus dia juga harus mikirkan kami Ki. Jangga, kaki tahu otak dan pikiranmu aku tahu Jangga. Kau sengaja menekan dan meneror bos Gimun, bahkan dengan mengirimkan dua dukun santet untuk menghabis bos Gimun dengan alasan uang itu dimakan dari bos Gimun. Karena aku terlalu kesal makanya aku berikan dukun santet kepada dia Ki. Kalau kau kesal kau tinjukan saja ke tembok atau ke jangan kau ganggu bos Gimun. Harus dia juga harus bertanggung jawab dengan utang itu uang Saya itu. tidak bisa memberitahu. Udahlah Jangga, sebenarnya kami bosan dan lelah berurusan dengan kalian. Tapi kalian terus meneror bos Gimun. Bos Gimun tidak akan pernah kembali kepada kau. Dan kau jangan jadi penghalangnya Ki. Aku tidak akan pernah jadi penghalang Jangga. Seandainya aku tidak mendengar ada keributan, aku sengaja. Mana uang? Apa Ki? Jangan kau sakit-sakit bos Gimun, kau tarik bos Gimun. Ada uang berapa aja? Keluarkan dulu. Ini memaksa saya, Ki. Sudah berulang kali, semua yang memaksa Ki, saya untuk menagih uang, Ki. memang dia tidak memakannya uang itu. Saya semua yang memakannya. Tapi setidaknya dia harus berikut andil Ki dengan uang itu. Jangga, kau yang memakan, kau sendiri yang mengaku. Dulu buat biaya kami Ki. Mutu biaya yang mana? Bos Gimun sudah lama berada di padepokan. Kau yang menikmati hasil tersebut, kau paksa. Dulu waktu Bos Gimun masih bersama kami, uang itu dia juga yang menikmati Ki. Tapi saya tidak merasa, Janggar. Hah? Tidak merasa. Walaupun sekarang kau pinta, Janggar, saya sepersen pun tidak megang uang, Janggar. Saya di sini aja makan susah, Janggar. Hah? Itu urusan kau kan, makanya kau jangan Ya, tobat. Bagaimana saya mau bayar kalau saya tidak ada Kau uang? dengar, Jangga? Bos Gimun ingin melatih dirinya, belajar ikhlas. Makanya dia rela berhari-hari, berminggu-minggu dia tidak memegang uang ataupun apa. Dia ingin bagaimana caranya hidup itu menjadi ikhlas. Tidak seperti kau Jangga. Ikan seperti apa Ki? Ikhlas itu kita pasrahkan hidup kita ini kepada Yang Maha Kuasa. Walaupun kita terus berusaha yang pasti. Itulah cara kita untuk mendidik diri kita agar kita. Tapi dia ini dulu Ki punya siasat busuk itu Ki. Rencana busuk itu dia yang memulai Itu Ki. dulu, Janggar. Itu kan dulu Jangga. Kau dengar? Sekarang saya sudah tidak lagi. Berubah, berubah. Berubah Benar, seperti saya apa sudah kau? berubah, saya tidak mau lagi. Jangan, kau tahu, itulah titik balik dari kehidupan manusia. Dia saat ini sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan ketika bersama kau Jangga. Tidak peduli. Tidak peduli dia mau tobat, mau apa. Masih bodoh. Yang jelas bantu aku untuk membayar uang itu. Bantu. Kau juga harus bantu dia. Karena kau Jadi jadi pelindunginya. hati akan kau minta untuk bertanggung jawab juga dengan segala apa yang kau lakukan. Benar. Kau ini sedikit sudah stres Jangga. Kenapa? Kau yang berbuat, kami yang harus bertanggung jawab. Iya harus. Bos Gimun, aku menagih dengan Bos Gimun. Baik, begini Kau saja, menjadi Jangga. tameng. Kau dengarkan apa yang disampaikan. Seandainya saya mau bantu Bang Janggar, berapa Janggar? Ha? Pokoknya sekitar 35 lagi. Tidak bisa, Janggar. Saya tidak. Tidak bisa gimana, Bos Gimun? Lain. Tidak bisa gimana? Jangan menggunakan kekerasan Jangga. Iya, tidak bisa. Kalau masih 100-200 saya usahakan, Janggar. Kau dengar. Hah? Kalau masih Kalau 100 ribu, 100-200 ribu, iya masih saya usahakan.
juga mungkin bisa membantu Jadi menjaga. 35 juta saya tidak ada Bagaimana pemasukan, uang Janggar. dijaga? Kalau 100 200 juga nggak mungkin saya tagih seperti ini, Ki. Aki tahu tujuan akhirmu Janggar. Kau memang sengaja sudah bersama dengan saya tersebut bagaimana caranya Bos Timun ini berada di belakang kalian kembali supaya ikut kalian. Nah, itu kau tahu. Itu kau tahu. Maka dari itu Aki tidak ingin membiarkan apa rencanamu Janggar. Apa kau tidak ingin rencana? Aki tidak akan pernah rela Janggar. Apabila Itulah kalian ini busuknya, selalu menghalangi rencana kami, Selamat. Janggar, turunkan sedikit nada bicaramu. Jangan sampai orang di kampung ini berkerumun mendengarkan suara kegasmu. Janggar, kami malu Janggar. Aku tidak peduli, keluarkanlah semua orang satu kampung ini. Aku tidak peduli. Selamat. Memang kau ini sudah tidak memiliki. Aku tidak peduli, Selamat. Kau ini selalu menghalangi rencana kami, Selamat. Jangan sentuh itu, Selamat. Jangan sentuh itu. Hah? Sudah dapat kodamnya kau. Hah? Kau tahu ini pertanda apa? Ini mustika yang diberikan untuk santet ini jatuh juga sendiri. Siapa yang berikan kepada kamu, Selamat? Kembalikan. Kembalikan. Aku bukan orang bodoh Janggar yang ingin mengembalikan. Lihat sahabat-sahabat, Kembalikan itu, Selamat. mustika yang diberikan dari dukun santet tersebut untuk membentengi Janggar ketika dia memaksa untuk- Kembalikan. Jangan Oh, kembalikan, Ki. Kembali ke Selamat. kau dengar, Bos Gibbon tahu bagaimana dahsyatnya mustika ini ketika digunakan dari dukun santet tersebut. Mereka memakainya untuk Ini menyerang. akan Itu kukumpulkan. yang diberinya kepada aku, Selamat. Justru itu Janggar, ini memang sengaja diberikan kepadamu agar kau tidak akan pernah kembali dengan pikiran-pikiran baikmu. Ini aku tahu yang biasa ditelan dari perawan-perawan yang ingin ditumbang. Ya, jangan sekali itu, Selamat. Wah, oh ini memang. Hupa! Hupa! Selamat, tidak usah ikut campur lagi, Selamat. Kamu Selamat. Kembalikan saja padaku itu, Selamat. Jangan dikembalikan. Jadi Bos Kimon, apakah harus kita kembalikan? Jangan, Ki. Kembalikanlah. Kau akan membuat onar lagi, Ki. Kau tidak bayar utang. Korban lagi. Hei, jangan! Jangan kau paksa. Saya uang. Saya sudah tidak punya uang lagi. Janggar. 35 35 juta itu uang yang sangat besar, Janggar. Hah? Saya dari mana saya bisa mencarinya sekarang? Terserah kau itu, bukan peduliku. Tidak ada pemasukan sekarang, Janggar. Hah? Aku tidak peduli kau punya pemasukan atau tidak. Seandainya mustika ini mutiara yang diambil dari laut yang paling dalam. Kalau kita jual mungkin cukup untuk menebus semua uang yang kau minta. Bagaimana? Mungkin lebih. Jangan pernah dijual, Ki. Ki, susah payah aku mendapatkan itu. Bukan 1 juta 2 juta aku mendapatkan itu, Ki. Aku tahu Jangan dikembalikan, Ki. kau menghabiskan uang ratusan juta untuk mengambil mustika ini agar dukun santet tersebut memberikan mustika ini kepadamu. Benar sekali. Itu pernah dipakai oleh Nyi Ronggeng. Dari Mak Lampir, Nyi Ronggeng, Nyi Blorong, semua menggunakan mustika ini karena mustika ini diambil dari laut yang paling dalam. Ya makanya itu berikan kepada aku, Ki. Ini akan aku kumpul. Karena aku lihat aura negatifnya sangat luar biasa. Ki, itu tidak mengganggu. Mari kembalikan padaku. Ini dikembalikan. Aku tidak akan mengembalikan Janggar. Sudah menghilang kekuatan ini. Janggar, Apa kau, Janggar? Hah? hati-hati Bos Gimon. Bertarung aja, Janggar. Nah. Silakan, Janggar. Hah? Kau dengar apa kata Bos Gimon? Lebih baik dia bertarung sampai mati. Dulu aku pernah menghargainya sebagai bosku. Sekarang apa mau kau? Akan kuladeni kau. Saya Hah? tidak mau ikut kalian lagi, Janggar. Hah? Dia tidak mau ikut. Dan sampai Jelas mustika dan ini sampai sudah diberikan kapanpun bersama-sama, kan? berarti kau harus membayar utang itu, membantu kami dengan membantu. Apa kau tidak mau? Saya tidak ada uang juga mau. Kau tidak selamat. Mana uangnya, Selamat? Nanti Oke, jual saja ini, Ki. setelah Aki menjual mustika, Jangan pernah dijual itu, Ki. Jual saja, Ki. karena mustika ini kalau tidak dinetralkan, dia akan meminta darah terus menerus. Bukan sembarang orang itu, Ki. Aki tahu Janggar, tidak mungkin dukun santet tersebut memberikan mustika ini kepada kau apabila kau tidak dianggap sebagai orang yang percaya dari dukun tersebut. Ki, siapa saja yang bisa memakai benda itu, Ki? Auranya luar biasa, Ki, itu, Ki. Aura setan yang ada di mustika ini. Itu dulu. Makanya ini akan aku kubur Janggar, ingat itu. Jangan pernah kau kubur itu, Ki. Mari serahkan padaku. Ini Wah! aku tidak akan menyerahkan Janggar. Jangan kau bujuk aku untuk menyerahkan mustika ini. Serahkan musik itu, Ki. Ki,
Sini, berikan bakar. Bagaimana jangan? Mustika ini nampaknya begitu sangat berharga bagi. Begitu sangat berharga itu, Ki. Aku akan mengembalikan mustika ini apabila dukun santet yang kau kirim untuk menyantet Bos Gimon, untuk menyantet Selamat, yang mengirimkan telur ke gubuk Selamat, mengirimkan telur kepada Epokan ketika Bos Gimon ada di Padepokan, kau hadapkan kepada Ki Selamat. Dan mustika ini akan buat telan kepada dua dukun santet tersebut. Ingat, Jangan pernah remehkan dukun santet itu, Ki. Aki tahu, bahkan dia pernah ingin menumbalkan salah satu pegawai di kampung ini. Dan ternyata pegawai tersebut sudah 3 hari dikurung di dalam kamar yang kosong. Kau tidak pernah sadar, Jangkar, bagaimana sedihnya salah satu keluarganya 3 hari 3 malam duduk di gardu depan bengkel Pak Katib. Kami tidak peduli dengan keluarga, Ki. Yang kami pedulikan dengan kebahagiaan kami, Ki. Itulah kau, Jangkar. Kau hanya Kenapa? memimpikan kebahagiaan, kesenangan kau. Kau tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan Bos Gimon, bagaimana perasaan Ki Selamat. Dia memikirkan tentang perasaan kami tidak. Ya apa yang harus saya pikirkan, Jangkar? Ha? Kau dengar apa yang harus dia pikirkan kalau kau tidak berubah? Dulu kau ini atasan kami, Bos Gimon. Ya benar. Hah? Benar. Sekarang? Tapi sekarang tidak. Saya tidak mau lagi dipanggil bos sekarang. Dulu kau dengan gagahnya, kalau kalian ada apa-apa, aku yang akan ada di Ya, depan itu kalian. dulu, Tapi Jangkar. sekarang, Dulu, Yo, Jangkar. yo, yo. Sudah, Jangkar. Ha? Sudah, saya tidak mau tahu, Jangkar. Ha? Sudah. Ya, dia tidak mau menggunakan kekerasan karena dia tidak pernah menganggapmu sebagai musuh, Jangkar. Kau tahu, Jangkar, betapa sedih hati Bos Gimon ketika Supen dibawa dari Gebuk Mahaburu. Dari malam dulu. Tapi musuh kami sudah bertambah. Gimun, Oh, Supeng, jadi Ferdi. ketika tidak sejalan dengan kau, semuanya dianggap. Jelas. Itulah, Jangkar, ketika hatimu dikuasai dari hawa nafsu. Kau nafsu seperti apa? Jangkar, di dalam diri kita ini ada 2 unsur Tuhan dan unsur setan. Setan ketika hawa nafsu tidak kau bisa kau kendalikan, itulah setan sudah menguasai jiwa. Aku tidak peduli, yang penting aku bahagia hidup di dunia ini, Ki. Kebahagiaan itu, Jangkar, ketika kita bermanfaat bagi orang lain, ketika kita bisa menolong orang lain, itu yang Untuk kebahagiaan. apa bantu orang lain? Hah? Untuk apa bantu orang lain? Jangkar, seandainya kau hidup seorang diri di muka bumi ini, apakah bisa kau bahagia, apakah bisa kau senang? Ha, mungkin aku bahagia, Ki, bila aku hidup sendiri di dunia ini, Ki. Bahagia dari mana, Jangkar? Bahagia. Ini, Jangkar, ya. Tanpa pengkhianat seperti kau. Tolong kau luruskan kepada Anda yang di Sadang Ambon bahwa saya tidak ada urusan dengan uang itu. Hei. Mereka sudah memburu Sudah saya telat juga, itu, ha? Bos Gimon. Mereka tahunya uang itu kau yang memakainya. Karena kau yang merasanya. Saya tidak pernah memakainya. Ha? Walaupun itu tidak memakainya, tapi kau pernah memakannya. Tidak. Hah? Aku tidak tahu menahu tentang uang itu. Uang itu kau yang harus bertanggung jawab, Jangkar. Benar, Ki. Dia harus Karena bertanggung jawab. Bos Gimon sudah berbeda arah di jalan kepada kau. Makanya dari itu, Ki, dia berbeda arah dengan kami. Dia juga harus ikut bertanggung jawab membayar uang itu. Oh, dia harus ikut bertanggung jawab. Benar. Baiklah, Jangkar. Daripada kita di pertengah kampung ini, banyak sekali masyarakat di sini. Mungkin ketakutan mendengar suara lantangmu. Bahkan, Jangkar, ada salah satu Masyarakat di mana? Masyarakat di mana? Hei, Masyarakat di mana? Mana? Hei, jangan. Keluar. Jangan. Warga sini sudah cukup ketakutan dengan suara. Bukan, karena dia tahu betapa kejam dan sadisnya kau ketika apa rencanamu tidak bisa mereka ikuti. Makanya itu, mana warga yang berada di bawah? Mana? Kau Hei, lihat, keluar, Pak. warga di sini hanya berani mengintip dari dalam rumah. Jangan kau ganggu, Oke. jangan kau ganggu warga. Mungkin warga di sini ingin putus tenang, jangan. Tidak ada yang berani di kampung ini dengan Kuki. Jangan Tidak ada yang kau berani. bangga ketika kau tidak ada yang berani, Janggar. Ketika kau ditakuti sebagai manusia, apa bedanya kau dengan harimau buas? Ketika kau ditakuti dari orang-orang lemah, apa bedanya kau dengan setan? Kau tahu pocong? Makanya mereka itu jangan terlalu lemah Ki, jadi orang. Sini. Oh, masih ingat kau sebutkan. Sungai yang penuh buaya tuh, Ki. Apakah kau mau bernasib sama seperti Alex? Kau tahu bagaimana keadaan saudaramu saat ini? Kenapa, Le? Alex saat ini akan kurung di sungai buaya yang penuh dengan buaya. Iya, asal kau tahu. Orang Palembang itu bukan mati karena digigit buaya, mati betul jahat, bodoh kau. Jadi orang dusun itu
Tidak ada yang matikanmu. Benar. Tidak ada yang mati di dalam buaya. Benar. Matinya betujar. Benar. Itu yang kau banggakan. Iya. Jangan. Tidak ada kesempurnaan yang kamu. Bagi kami sempurna itu Ki. Pusaka itu Ki, ambil Ki. Kau lihat jangan. Semua mustika di tubuhmu rontok satu persatu. Ketika kau tetap kasih kembali. Nah itu rontok. Karena mustika yang Makanya itu berikan kepada aku Ki. dia ikut mustika. Tidak berada di tangan selamat. Pusaka itu. Ah, Biar dia tidak ada pusaka lagi, tidak bisa kejahatan lagi. jangan. Kau lihat jangan. Aku tahu. Permainan putih. Mana kita? Ada di dalam tubuhmu ada keseimbangan antara perbuatan baik dan buruk. Tapi yang hitam lebih menguasai dirimu sehingga kau menjadi seperti ini. Karena aku memilih yang hitam Ki. Oh, kau lebih baik menjadi orang hitam daripada kau menjadi orang baik. Itulah salahnya kau jangan. Salahnya di mana Ki? Salahnya, kau mau tahu salahnya? Wah! Itu salahnya. Kalau kau mau tahu salah. Apa kau di nyerang? Karena apa jangan? Yang ada di dirimu hanya hawa nafsu jangan. Amarah. Terus setiap orang yang tidak senang dengan kau, kau anggap musuh. Benar sekali. Siapa yang tidak senang dengan kami? Berarti mereka musuh kami Ki. Oh, jadi siapa yang tidak senang dengan kau itu dianggap musuh. Benar. Jadi bosmu saat ini musuh terbesar. Bukan musuh lagi terbesar kami. Ayo kau dulu. Hati-hati bosmu. Bosmu, kau pegang mustika ini bosmu. Karena aku tahu kekuatanmu belum begitu pulih. Kau ha? Untuk menghadapi janggal, mustika inilah yang akan menyerap semua kekuatan. Jangan pernah lakukan itu Ki. Kenapa kau begitu takut? Ketika mustika ini berada di tangan Kisamat. Karena guruku semuanya sudah diisinya ke dalam itu semua Ki. Cara mereka mendapatkan mustika ini sama sulit Ki. Ya karena mustika ini kita tahu, mustika ini berada di dasar laut pantai selatan yang paling dalam. Benar. Itu kau tahu Ki, makanya bukan waktu ini bertahun-tahun Ki. Mereka Mengambil sudah ini Ki. mengeluarkan uang Bahkan juta Ki. mereka rela membayar orang, membayar dukun santet, dukun sakti untuk menyelam di dasar laut hanya untuk mengambil satu buah mustika ini di dasar laut. Maka dari itu ku peringatkan kepadamu Ki. Kalau kau tangannya benda itu kau pegang, jangan salahkan Ki. Guru Kau akan dengar? benar-benar murka. Tidak usah kau meninggikan bicara di sini, jangan. Kenapa? Kau nanti akan menyesal, jangan. Tidak usah kau membawa emosi, amarah. Apa yang harus kusesalkan Ki hidup di dunia ini? Hidup cuma sekali Ki, harus dinikmati. Memang benar. Itu apa yang kau sampaikan itu benar, jangan. Di dunia ini hanya hidup satu kali. Berarti tidak ada keabadian sebagai manusia. Tapi Yang kita mana- harus menikmatinya Ki. Yang mana kalian banggakan katanya dukun santet memiliki memberikan 9 nyawa. Itu kau sadar jangan. Berarti 9 nyawa yang diberikan dari dukun santet itu hanya kekuatan sendiri jangan. Benar, tapi setidaknya aku lebih hidup lama daripada kalian. Hah? Jadi dia hidup 100 tahun. Benar. 200 tahun. Benar. Oke. Walaupun dah hidup 1000 tahun kalau tidak bermanfaat. Dari mana bang? Tidak ada. Aduh, Bang. Oh. Tidak ada. Sudah saya bilang saya tidak ada jangan ah. Sudah saya bilang saya tidak pernah kuasa sama sekali. ah. Uang itu Ki. Bantu Tolong turun kita berwadah. Anda Zigza dan Ambon. ah. Kau dengar? Kalau saya tidak pernah memakai waktu. Ini bukan. Kalau kau tetap memaksa. Ini. Jadi kalau kau tetap memaksa. Kalau kau tetap memaksa jangan. Patahkan batang leher di sini. Karena aku tahu kau tidak akan berani kembali menghadap dukun santet tersebut kalau mustika ini tidak kau berada lagi di dalam tubuh. Tapi aku yakin mustika itu akan kembali lagi pada guru. Oh, mustika itu akan kembali lagi pada mungkin mustika ini apabila lepas dari tangan Kiselamat mungkin bisa ditarik. Tapi ketika mustika ini akan pendam di dalam. Ki, jangan pernah lakukan Ki. Kami mengambil susah payah itu Ki. Itulah salah satu cara untuk mengurangi kekuatanmu Jangkar. Jangan pernah lakukan Ki. Apakah kau tahu ketika kau bersama Jangkar bagaimana cara dia mendapatkan mustika Saya ini? tahu.
mereka sudah menghabiskan uang berapa ratusan juta gitu untuk mendapatkan itu. Itu kau tahu Simon, makanya dari itu bantu aku, sudah bantu aku kembalikan mustika itu kepadaku, lunas tentang kau. Tidak mau saya. Hah? Biarlah ini di tangan Ki Slamet. Berarti kau harus aman, membantuku. kalian tidak bisa berbuat kejahatan lagi. Jangan, mustika hitam yang ada di lehermu saja ketika ini berada di tangan Ki Slamet, dia rontok dengan sendirinya. Apalagi jantungmu, jangan sampai jantungmu ikut lepas hanya karena mustika ini pendam di dalammu. Jangan lagi, jangan lakukan itu Ki, jangan lakukan itu Ki, jangan pernah lakukan itu Ki. Berarti kau masih takut juga dengan kematian. Aku yakin ketika manusia memiliki rasa takut, berarti dia masih ada rasa ingin bertobat. Buktinya Bos Gimon, beberapa sangat Bos Gimon ketika bersama kalian. Tapi tidak gitu. Tapi saat ini kau lihat jangan. Di antara kami dia yang sulit dinasihati Ki. Untuk apa aku ngikut tobat seperti kalian? Apa yang akan ku dapatkan? Oh jadi memang dari ketika bersama kau, Bos Yang Gimon, paling sulit. Janggang ini paling sulit untuk Iya, diajak yang bicara. paling berontak. Bagian harus paling banyak. Iya, benar. Pokoknya setiap mendapatkan hasil, dia harus menikmati Iya, dulu. semua. Pantas saja kau seperti ini, Janggang. Enak kan hidup seperti Itu bukan enak, kau hanya mementingkan dirimu sendiri, Janggang. Buat apa mementingkan mereka Ki? Kita sebagai manusia, Janggan, harus saling tembang rasa, Janggan. Karena ketika rasa sakit Bos Gimon saat ini berada di Ki Slamet, Ki Slamet tuh mengikut. Timbang rasa itu buat orang-orang yang bodoh Ki. Timbang rasa itu buat orang-orang yang bodoh Ki. Tahu gak tidak kau? Jadi terima kasih buat orang itu bukan buat orang yang bodoh, Janggan. Tapi aku tahu Bos Gimon, ilmumu belum seberapa boleh. Makanya kau terus menengok Bos Gimon. Maka dari itu, Maka itu aku tidak akan membiarkan, Janggan. Lalu kemana dua dukun santet yang sudah membawa Mama Tomlo? lagi mempersiapkan kematian kau Ki. Karena dua dukun santet tersebut sudah membawa Gaga dari Bang Matomlo. Dan ingat, kalau sampai terjadi sesuatu dengan Bapak Tomlo, karena ulah dua dukun santet tersebut, Jangan pernah ancam guru kami Ki. Aki tidak mengancam, Aki cuma memperingatkan. Karena Aki yakin kau tahu di mana keberadaan dua dukun santet itu membawa Bang Matomlo ke atas gunung Batu Lugur. Dan sampai kapanpun tidak akan memberitahu keberadaannya Ki. Kalau kau tidak ingin memberitahu, Gaga, kau tidak pernah memikirkan nasib salah satu dari saudara. Siapa Ki? Alex saat ini dalam keadaan membeku di tengah sungai. Lepaskan lagi. Oh, kalau kau ingin minta Alex dilepaskan, bawa dukun santet tersebut ke hadapan Ki Slamet dan bawa Gaga dari Supeng dan Bang Matomlo. Tidak adil kau seperti itu. Kau juga harus membawa lagi. Alex akan aku kembalikan mungkin dalam keadaan setengah. Setengah apa maksudnya? Setengah emas. Iya kamu. Ini kemana sih aku jangan? Kau apa kau saudaraku? Hai, Bos Gimon kau. Sebenarnya tidak mau menyakitkan Bos Gimon. Sama saja, ha? Tapi kamu mau aku Bos Gimon. Hah? Gila, tumpah Bos Gimon dengan Bos Gimon. Hei, jangan. Bos Gimon, untuk menghadapi orang ini, kita satukan kekuatan Bos Gimon. Biarkan dia santai, Bos Gimon. Jangan, selagi mustika ini di tangan Ki Slamet, kau tidak akan pernah sempurna, jangan. Ingat, Makanya kembali ke Bos Gimon. mustika ini begitu berharga pada dirimu. Kalau saat ini, kalau kau bisa mengambil mustika ini di tangan Ki Slamet, baru Aki akan relakan. Mustika ini banyak yang mau Ki. Berikan saja kepada orang Lebih baik Tidak pernah kau berikan kepada orang lagi. kepada mereka Ki. Kenapa yang hitam tidak ada rebutan? Karena yang hitam itulah yang menguasai dirimu, Janggan. Tapi mustika ini, Janggan, ini apabila diberikan kepada orang kampung di sini yang lebih bermanfaat, dia akan bisa. Jangan pernah lakukan itu Ki. Benar, Ki. Daripada Karena itu berikan kepada hanya mereka, aku Ki. yang jadi pemiliknya Ki. Banyak itu yang mau Ki. Jangan berikan kepada mereka Ki. Jadi hanya kau pemiliknya. Benar. Tapi Bos Gimon, yang aku lihat di dalam mustika ini nampak ada seperti pocong, Bos Gimon. Kenapa kau ketika aku
mengatakan bahwa di dalam mustika ini ada nampak seperti pocong. Kau begitu marah, berarti ada darah wanita perawan yang sudah kau habisi, Janggar, yang kau simpan di dalam mustika ini. Benar sekali. Malam pertama di kubur sudah kami kali itu Ki. Oh, jadi Wanita di kubur malam satu suruh Ki. wanita perawan yang mati sadis dikubur di malam satu suruh. Benar. Kalian ambil salah satu dari rambutnya. Benar. Kalian masukkan ke dalam mustika ini sehingga Benar. dia membentuk seperti gambar pocong. Makanya dari itu, siapapun yang memakai itu, kalau wanita, dia akan menjadi cantik Ki. Oh, Hah? jadi kalau wanita dia akan menjadi cantik. Itu banyak. Auranya terbuka Ki. Saya sudah tahu semua itu ajian-ajian. Itu kau tahu, diam kau. Itu banyak gunanya Ki. Jangan lagi beritahu yang Jadi lainnya. Bos Imun, apabila ini digunakan untuk kebaikan, dia Iya, akan benar, akan dia membantu. akan bisa membimbing kita Iya. dengan kebaikan. Bisa dipakai dan segala macam. Meskipun, udah, meskipun. Jangan kau ucapkan lagi. Ya itu memang benar, Jaga. Itu karena kau bawa untuk kesesatan saja makanya dia begitu. Tapi kau jangan beberkan semuanya meskipun. Kenapa kau jadi takut? Ketika Bos Imun menyampaikan apa yang dia takut, berarti dua dukun santet tersebut memburu Bos Imun hanya karena dia takut. Rencana santet, rencana untuk mengusik semua warga di sini. Berarti setiap rencana itu yang selalu digagalkan oleh Selamat. Dan kau yang selalu memberitahunya. Diselamatkan ke perkampungan ini, bahkan ke salah satu rumah warga di sini hanya karena aku diberitahu. Kau ini Ki. Dia nampak begitu dendam kepada kau, Bos. Sangat dendam. Dia selalu menghasut saya. Jangan kau telah membocorkan semuanya. Rencana besarmu sendiri, kau sendiri yang membongkarnya. Tidak, saya tidak pernah membocorkannya. Hah? Tidak pernah saya membocorkan. Kemunculan guru santet, maha guru, kalian ini telah membocorkannya. Makanya menjadi gagal total seperti ini. Oh, jadi gatot tadi. Benar. Gagal total. Ya. Termasuk kau pun akan gagal menghadapi kehidupan ini apabila kau tidak segera mengikuti jejak Bos Kim. Hai Ki, sudah berpuluh tahun aku seperti ini Ki. Hah? Jadi kalau tidak tewas, nggak juga kita. Kecapi makanan jeruk, belum mati belum jeruk Ki. Kecapi makanan sih. Susah paling. Asal kau tahu Ki itu, ha? Asal kau tahu itu. Hah? Kecapi makanan jeruk, belum mati belum jeruk. Saja, Ki. Sudah Ki, sudah Ki. Oke, Jaga. Bos Kimon, ajak bicara dia baik-baik. Kita Bos potong ya. Aku ingin mengetahui. Saya belajar ilmu agama di sana. Buat apa belajar di buah agama musuh? Hah? Jangan. Apa yang kau dapatkan? Tenangan, Jaga. Uang dapat tidak? Ya memang tidak dapat, Jaga. Bodoh kamu Simon. Bodoh kamu Simon. Sebenarnya yang Bos Kimon sampaikan itu agar hatimu sedikit tersentuh bahwa di Padepokan banyak santri-santri cantik yang bisa menimba ilmu, bisa mengaji, bahkan bisa menjadi orang yang baik. Bukan hal seperti itu Selamat. Yang buat hatiku tersentuh itu hanya bentuk wanita molek, uang banyak, rumah mewah, mobil. Itu wanita itu tersentuh. Yang Sama. jadi yang bisa menyentuh hanya wanita yang seperti itu. Benar. Jadi kau tidak menginginkan wanita soleha untuk menjadi pengarah hidupmu. Kau tidak. Untuk apa? Memang susah, Bos Kimon. Jangan. Jadi kau yang begini-begini, bagaimana kalau bekicot? Gitar Spanyol. Bekicot kan sebegini-begini, Pak. Banyak lagi begini. Itu buat kau, itu kejutan Selamat. Jangan. Jangan. Lebih baik kau bawa dulu nanti kesempatan kau. Aku bawa sama. Aku bawa ingat ini. Turunkan sedikit anda bicara. Kenapa Selamat? Tidak usah kau ancam-ancam Islam. Islam tidak pernah takut ancaman. Ingat. Karena kau selalu membawa kedua duku santet itu, kau terima sendiri risikonya Selamat. Aku sampaikan kepada kau. Apabila dia tidak mengembalikan sumpah dan apa kau ada salah satu orang yang biasa memberikan. Aku tidak akan. Aku yakin guruku akan menyelamatkan kalian. Bos Kimon, coba kau ajak baik-baik. Buat apa mesti jangan sentuh aku? Kau ajak baik-baik. Buat tidak jangan sentuh aku. Mau kemana lagi kau? Hah? Hah? Mau kemana lagi kau? Aku ingin menemui guru santet. Hah? Sudah, kau ikut aku. Tidak mau aku. Buat apa aku ikut denganmu? Buat apa aku ikut denganmu? Hah? Buat apa? Lebih baik kita paksa kalau dia. Hei, Hei, jangan. Bos Kimon, Kalau bisa mustika itu jangan sampai kembali ke dia. lebih baik mustika ini kita kubur karena mustika ini memiliki kekuatan. Tapi aku tahu mustika ini ada sepasang dan yang satu mungkin masih berada di tangan
guru santet tersebut, Bos Kimon. Iya benar. Tapi Bos Imon, kenapa? Kemanapun kau pergi Bos Imon, mereka selalu mengancam, meneror dengan alasan uang harus dikembalikan. Dengan alasan, apakah benar apa yang disampaikan dari Alex bahwa ada rahasia besar dua dukun santet dan mahaguru tersebut yang sudah kau ketahui Bos Imon, sehingga mereka begitu takut apabila kau tidak kembali kepada mereka? Benar, lagi banyak rahasia yang saya ketahui, tapi berarti- saya tidak mau berbicara. Ya Tapi jangan ada saatnya, Bos Imon. karena ini rahasia gitu. Kalau itu memang rahasia besar, anggaplah itu, apalagi itu rahasia keburukan, anggaplah itu masa lalu dan jangan pernah kita ingat-ingat lagi. Karena apabila kita mengingat perjanjian-perjanjian gelap tersebut Bos Imon, bisa saja hati kita berbalik karena di situ ada janji-janji kesenangan, janji-janji kemuliaan di hutan ini, di dunia ini. Maka dari itu Bos Kimon, ya Aki tetap berpesan kepada Bos Kimon, tetaplah pada pendirian apa yang sudah menjadi pilihan hidup Bos Kimon. Karena tidak setiap manusia mendapatkan hidayah untuk berbuat baik, tapi ketika kita dipilih untuk mendapatkan hidayah dan menata hidup kita lebih baik lagi, maka istiqomalah kita di jalan kebaikan tersebut Bos Kimon. Tidak akan pernah kita ada manfaatnya hidup di muka bumi ini Bos Kimon kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak ubahnya. Kita hanya seperti hewan yang tidak memiliki akal dan pikiran, yang hanya memikirkan nafsu dan kesenangan. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia diberikan akal dan pikiran itu apa? Untuk menata dunia ini, melihat kejadian-kejadian baik dan buruk, akhirnya kita bisa menentukan jalan hidup kita. Karena setelah di dunia ini ada kehidupan abadi yang harus kita pertanggungjawabkan. Apa yang kita tanam di muka bumi ini, kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Makanya aku selalu menyampaikan, teruslah berbuat kebaikan, karena karma baik itulah yang akan kita bawa di akhir hidup keabadian kita kelak. Ya Bos Kimon, lebih baik kita tetap mencari Supeng dan Bang Matombro, tapi kita beristirahat dulu karena mungkin ada salah satu dari warga di sini yang mengetahui jalan ke arah Gunung Batu tersebut. Karena Aki sempat kemarin sampai di sungai, makanya Aki letakkan di sungai tersebut. Kenapa? Karena sungai tersebut sengaja ditutup dari dua dukun santet tersebut agar Aki tidak sampai ke situ. Tapi katanya ada salah satu warga dari sini yang pernah sempat dibawa dari dukun santet tersebut ke Gua Batu tersebut. Nanti kita cari di tempat ini. Mudah-mudahan. Batu itu dekat sungai juga. Gua Batu itu yang Aki lihat, dia ada satu gua yang bisa menghubungkannya ke pantai selatan. Dan di situ ada sungai yang dipenuhi dengan buaya. Bahkan dia apabila matahari terbenam, matahari itu merah masuk ke dalam gua tersebut meskipun. Ya, nanti kita tetap berusaha untuk menyelamatkan Supeng. Ya, termasuk Bang Matombro juga, karena Aki yakin Bang Matombro tetap pada pendirinya, tidak akan pernah mengikuti lagi jejak-jejak dunia hitamnya. Karena Bang Matombro juga berasal dari dunia hitam. Dia tahu betapa sakitnya ketika kita hidup tidak bermanfaat bagi orang lain. Ya, Bos Kimon, lebih baik kita berpamitan ke sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat, ikuti terus dari perjalanan kami ya. Mudah-mudahan doa restu dari sahabat-sahabat itu akan memudahkan setiap langkah kami, karena kami menyadari kami ini bukan siapa-siapa tanpa ada dukungan dari sahabat-sahabat sekalian. Ya, Aki selalu berpesan dan tidak pernah lelah Aki sampaikan, muliakanlah dan sayangilah kedua orang tua kita ketika dia masih ada, karena orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Jangan pernah kita gores hatinya. Satu goresan di hati ibu dan bapak kita, maka murka dari Yang Maha Kuasa akan kita dapatkan sepanjang hayat hidup kita. Tidak akan pernah kita tersentuh kebahagiaan, kesenangan surga apabila kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Tegakkan sholat, berbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberikan keberkahan dan kemudahan di dunia dan akhirat. Ya, ikuti terus perjalanan kami dengan cara ketik, komen, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Keselamat yang bernama Nato Urip ya. Subscribe juga channelnya dari Saudara Keselamat, Pusaka Bang Kimon, Pusaka BRL. Subscribe sebanyak-banyaknya. Subscribe juga dari channel dari saudara kita Bang Matombro, walaupun dia mungkin saat ini lagi disiksa dari dua dukun santet tersebut. Mudah-mudahan kita akan diberi kemudahan untuk membebaskannya. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Bang Matombro, King Sultan Official ya. Subscribe sebanyak-banyaknya, karena tanpa subscribe, tanpa dukungan dari sahabat-sahabat, kami ini bukan siapa-siapa. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Apabila ada tutur kata selamat Bos Kimon yang tidak pas ataupun tidak pantas, kami mohon maaf, karena kami menyadari kami ini tempatnya salah, tempatnya hilaf. Kebenaran hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kami tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.